selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah. Sungguh amat baik, oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selamanya, selamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom, selamat pagi semua saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah online pada minggu ini, di bulan Mei ini. Kita bersyukur bahwa kita sudah bersama-sama bisa melewati waktu-waktu dan kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus beberapa hari yang lalu. Mari bersama-sama kita berdoa menghampiri hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau begitu luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang maha kasih, maha baik, hingga kami boleh berada saat ini bisa kembali berkumpul, bertemu, bersekutu bersama-sama dengan Engkau, dengan saudara-saudara seiman. Itu semua hanya karena kebaikan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Tuhan ajar kami, Tuhan pimpin kami, dan Tuhan berikan kepada kami hikmat supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini, pagi ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita tahu hari-hari ini, waktu-waktu ini, bagaimana berbagai hal terjadi di muka bumi, terutama dengan terjadinya gelombang kedua dan mungkin gelombang ketiga pandemi. Kita tahu bagaimana begitu luar biasanya hal-hal yang mencekam terjadi di belahan-belahan dunia yang ada, dan peningkatan terjadi saat pandemi ini di berbagai-bagai daerah, berbagai wilayah, juga di berbagai negara. Terlebih dalam situasi hari raya ini banyak terjadi mudik, saudaraku. Kita patut berwaspada, berjaga-jaga, berawas-awas, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan kita mendisiplin diri kita sendiri supaya kita juga tetap terjaga. Bagi saudara-saudara yang sudah menerima vaksinasi juga tetap, walaupun ada masukan atau ada protokol tentang penggunaan masker yang boleh dilepas pada saat saudara-saudara sekalian sudah menerima suntikan 2-3 kali daripada vaksinasi ini dan sudah selesai dilakukan. Tapi alangkah baiknya jika kita semua tetap melakukan semua yang terbaik supaya kita saling menjaga, supaya nama Tuhan dipuja-puji. Juga kita tahu bagaimana terjadinya eskalasi
di daerah Timur Tengah yang peningkatan eskalasi yang begitu luar biasa hari-hari ini. Juga berbagai-bagai daerah di negeri kita, baik kemarin adanya terjadi pembantaian oleh para teroris dan berbagai perkara yang terjadi di muka bumi ini hari-hari ini, saudaraku. Namun kita tetap dan patut bersyukur bahwa kalau saudara dan saya sampai dengan hari ini masih ada, semuanya karena semata-mata kita tahu itu adalah karena belas kasihan Tuhan. Kita melakukan bagian kita untuk tetap taat, untuk tetap setia, untuk tetap patuh kepada segala peraturan pemerintah dan perintah-perintah Tuhan di atas itu semua. Tapi juga kita patut bersyukur bahwa semuanya hanya karena kemurahan kasih karunia Tuhan yang menolong saudara dan saya. Pujian tadi berkata bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh sangat amat baik untuk selama-lamanya. Dia tetap baik. Saudaraku, kita patut bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik. Pujian yang luar biasa yang meneguhkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudaraku, kemudian juga kita sudah masuki penyembahan. Kita naikkan pujian bahwa karena karya terbesar di dalam hidup kita ini adalah pengorbanan Dia di atas kayu salib. Kemenangan Dia sudah melewati kematian untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia sudah bangkit dan menang atas maut. Oleh karena kebangkitan pertama, kita juga yakin dan percaya dengan iman bahwa kita juga akan dibangkitkan satu hari kelak. Sebab Dia sudah naik ke surga beberapa waktu yang lalu, beberapa hari lalu, untuk duduk di sebelah kanan Allah, tahta Allah Bapa dikatakan, dan menyediakan tempat bagi engkau dan aku. Betapa bersyukurnya kita. Pagi hari ini kita mau belajar dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39, saudara-saudaraku. Di situ kita melihat bagaimana keyakinan iman kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan yang maha luar biasa itu, kepada Tuhan yang hebat itu. Iman adalah dasar dikatakan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dari segala yang tidak kita lihat. Oleh karena itu kita tetap percaya bahwa pengharapan kita kekal, bahwa apa yang belum kita lihat hari-hari ini yang begitu penuh dengan hal-hal yang mungkin membuat saudara dan saya dan orang lain mungkin menderita. Tetapi kita percaya bahwa satu hari kelak ada kesukaan besar, ada sukacita besar, ada kemenangan besar, ada kebangkitan besar, ada pengharapan besar di mana saudara dan saya akan bersama-sama duduk semeja dengan Tuhan kita di kerajaan surga. Itulah iman yang saudara dan saya miliki hari-hari ini. Sehingga segala sesuatu, segala perkara jangan dan tidak akan pernah mempengaruhi iman percaya, sukacita, pengharapan, kasih saudara dan saya kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara seiman, juga kepada sesama manusia. Kalau hari-hari ini dunia penuh dengan penderitaan dan kesulitan, saudaraku, kita percaya satu hari kelak kita akan bersama-sama bersukacita bersama Tuhan kita di kerajaannya yang kekal, yang penuh dengan kemuliaan. Itulah yang membuat saudara dan saya akan terus maju untuk menghadapi segala sesuatu, untuk menghadapi kehidupan ini, untuk menjalani hari-hari saudara dan saya di tengah segala situasi. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 8. Dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Sekali lagi saudaraku, Dia mengaruniakan putranya Yesus Kristus Tuhan untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa saudara dan saya. Bahkan dikatakan bagi kita semua, tidak terkecuali. Tidak ada seorang pun yang tidak mendapat bagian. Tidak ada seorang pun yang tidak boleh memilih. Semua memiliki hak yang sama. Bagi saudara dan saya, bagi orang yang percaya, bagi semua orang, kesempatan ini Tuhan buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk beroleh keselamatan itu, untuk beroleh kemenangan itu atas penyerahan anaknya. Ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Artinya saudara dan saya, tidak ada satu orang pun yang mampu menggugat hak prerogatif Allah atas keselamatan bagi orang yang percaya di dalam nama
Yesus Kristus Tuhan yang menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamatnya satu-satunya. Tidak ada. Bahkan Tuhan pun yang sudah menjanjikannya dikatakan dia akan memeteraikan janjinya itu kekal. Dan tidak ada satu hukum pun yang mampu menghukum kematian kekal bagi setiap orang yang percaya. Tidak ada satu hukum pun sekali. 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bahkan dia yang sudah mati bagi saudara dan saya sekalipun tidak akan pernah bisa membatalkan semua kasih karunia kebaikan Allah bagi orang-orang yang percaya kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Atas janji-janjinya akan dia pegang teguh. Tidak ada satu perkara pun yang mampu melawan hukum kebenaran janji-janji Allah. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sekali lagi tidak ada satu perkara pun di muka bumi ini yang mampu memisahkan kita daripada kasih Kristus. Sekali lagi ingat saudaraku, bahwa dalam kondisi apapun, kesulitan apapun, situasi apapun, saudara dan saya tetap tidak bisa terpisahkan oleh kasih Kristus. Sekali lagi saudara dan saya tidak bisa dipisahkan. Bagi setiap orang yang beriman tentunya tidak akan lagi ada keluh kesah yang bisa keluar dari mulut kita kalau kita tetap ada terikat dan bersatu dengan kasih Kristus. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat ini berbicara, ayat ini mengutip dari kitab Mazmur pada waktu Raja Daud, negerinya dalam kesesakan, dalam kondisi diserang, dalam kondisi kesulitan. Dia menjerit, dia berteriak kepada Tuhan dalam kondisi seperti maut. Hari-hari ini setiap saudara dan saya, setiap umat manusia menjerit seolah-olah dalam posisi, dalam kondisi yang ada di hadapan, di ujung tanduk, di dekat alam maut. Karena situasi pandemi dan berbagai-bagai tekanan ekonomi, berbagai-bagai persoalan hari-hari ini. Tetapi dalam semuanya itu ayat 37 katakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan karena kekuatan hebat kita, tetapi dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi pengharapan kita apa? Kekuatan kita, kehebatan kita. Bahkan banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang bahkan memiliki kekayaan, kemampuan, dan kesejahteraan, tetapi juga meninggal karena pandemi. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin dengan kekuatan, kekayaan, kehebatannya di muka bumi ini untuk menghadapi hal-hal yang bukan atau di luar daripada kekuasaannya. Tidak ada seorang pun. Tetapi sekali lagi, di dalam kasih Kristus Yesus, saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada orang yang menang dikatakan. Mari kita memperoleh, mari kita meraih, mari kita memeluk, mari kita sungguh-sungguh mengamini, mari sungguh-sungguh kita memegang dan beriman bahwa kemenangan itu adalah milik saudara dan saya. Dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan apapun, saudara dan saya tetap menjadi orang-orang yang lebih daripada orang menang. Lebih dikatakan, bukan hanya sebagai pemenang. Jadi kalau saudara dan saya merasa saudara sebagai orang-orang the loser, saudaraku, sekali lagi, mari kita bersama-sama bertobat. Bahwa saudara dan saya tentukan di dalam kasih Allah, Yesus Kristus Tuhan kita, putranya, akan menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang menang. Apapun keadaan saudara hari ini, mungkin saudara terpuruk, mungkin saudaraku ada dalam masalah sepertinya sudah di ujung tanduk, saudaraku sepertinya sudah habis, sudah. Tetapi sekali lagi katakan, saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam kasih-Nya, saudara mampu memenangkan setiap pertempuran di dalam kehidupan saudaraku. Apapun itu persoalannya. Ayat 38 katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, saudaraku di tengah ujung tanduk, mungkin saudaraku sudah mendekati titik maut. Bahkan terlebih dikatakan pada waktu saudaraku hidup seperti hari ini, baik malaikat maupun pemerintahan-pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah,
atau sesuatu makhluk lain dikatakan. Saudaraku, bukankah pandemi, bukankah virus, bukankah berbagai sakit penyakit adalah merupakan makhluk lain daripada manusia yang Tuhan sudah tetapkan? Segala perkara, makhluk apapun itu, saudaraku, sekali lagi tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Sekali lagi kita pegang ini, kita imani bahwa saudara dan saya tidak akan bisa dipengaruhi oleh segala kondisi apapun, oleh segala makhluk apapun, oleh segala penderitaan apapun, oleh keadaan maut sekalipun. Apalagi saudaraku dalam keadaan hidup hari-hari ini. Tidak ada kata buntu, tidak ada kata di ujung tanduk, tidak ada kata habis sudah, tidak ada kata-kata frustrasi, tidak ada kata-kata depresi, tidak ada kata-kata untuk mengakhiri segala sesuatunya oleh kehebatan kita, oleh kemampuan kita, oleh pikiran kita, apalagi oleh kebuntuan pikiran kita. Tidak ada titik di end di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan senantiasa ada kekuatan, ada pengharapan. Di atas itu semua ada kemenangan besar di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi saudaraku, bersemangat di dalam kehidupan ini, bersukacita di dalam kehidupan ini, berpengharapan di dalam kehidupan ini. Itulah keyakinan iman kita. Apa yang belum kita harapkan dan belum kita terima, apa yang belum kita lihat, tetapi kita percaya bahwa itulah bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Saat itulah kemenangan, kekuatan di dalam Tuhan akan memenuhi, memampukan saudara dan saya di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Saudaraku, saudara dan saya tidak akan mampu menghadapi berbagai-bagai perkara di dalam kehidupan ini. Tetapi di dalam Tuhan, saudara dan saya percaya dimampukan. Seperti dikatakan di dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan ia Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang di dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Sekali lagi, Allah yang aktif telah mengasihi kita, bukan kita terlebih dahulu. Dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi. Kasih Tuhan abadi. Dia senantiasa menghibur kita, itu abadi. Hanya sering pemikiran kita yang terbatas membatasi kasih karunia Allah dan pengharapan baik kepada kita. Dia tidak akan pernah memberikan hal-hal yang tidak baik. Dia senantiasa memberikan, ayat ini katakan, janjikan dengan teguh bahwa dia memberikan pengharapan yang baik. Itulah destinasi hidup saudara dan saya yang memiliki kasih karunia, yang senantiasa memegang teguh kasih Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayat di dalam Efesus 6 ayat 24 berbicara demi 2 ayat 7 katakan, sekali lagi Efesus 2 ayat 7, supaya pada masa yang akan datang, sekali lagi tidak hanya masa pada waktu Yesus Kristus Tuhan ada, tetapi pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Kasih karunia-Nya tidak hanya sebatas yang kecil, tetapi kasih karunia-Nya adalah tidak terbatas, melimpah ruah. Kaya Tuhan kita sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi, kebaikan-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan melimpah-limpah kasih karunia bagi saudara dan saya. Jadi tidak ada kata putus asa di dalam Dia, tidak ada kata frustrasi di dalam Dia. Efesus 6 ayat 24 dikatakan, kasih karunia-Nya menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Syaratnya hanya kita harus mengasihi Dia, karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Itulah hal timbal balik yang kita lakukan, hukum timbal balik yang kita lakukan. Oleh karena itu kita akan berhak memperoleh kekuatan yang abadi, kasih karunia yang melimpah-limpah dalam segala perkara. Oleh karena itu tidak aneh kita disebut sebagai orang-orang yang lebih daripada orang-orang menang. Karena apalagi yang kita perlukan di muka bumi ini, dalam hidup ini, terlebih nanti di alam maut, di alam yang dimana kita bisa bertemu dengan Tuhan yang percaya kepada Dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang mengasihi Yesus Kristus Tuhan. Bagi yang tidak mengasihi Dia, saudaraku tahu kebalikannya. Itu adalah logika berpikir kita, saudaraku. Kemudian kasih karunia yang menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa, kekal selama-lamanya.
kasihnya kekal selama-lamanya dan tidak akan pernah binasa. Inilah kekal, inilah kasih yang kekal, inilah kasih yang abadi, everlasting love, infinity love, kasih yang sempurna, yang tidak akan pernah dibatasi dan tidak pernah terbatas. Sejak saudara dan saya mengenal dia, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan ditegaskan sekali dalam 2 Timotius pasal yang ke-1 ayat 9 lebih luar biasa. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Tidak mampu kita, tidak bisa kita, dan tidak bisa apa-apa kita tanpa kasih karunia-Nya yang memanggil kita. Kekuatan kita adalah sia-sia untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi karena kasih panggilan Dia, bukan berdasarkan perbuatan baik kita sekali lagi, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Jadi sangat jelas, hanya melalui Yesus Kristus, bukan kekuatan upaya kita yang mampu menyelamatkan kita. Hanya karena panggilan, maksud Dia yang terbaik. Sebagai kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang memanggil kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Ini yang saya maksudkan dengan everlasting love. Ini yang saya maksudkan dengan infinity love. Kasih Allah yang kekal sejak permulaan zaman, dikatakan sebelum dunia ini dijadikan, sejak permulaan zaman, bahkan sampai abadi, dikatakan dengan kasihnya yang abadi, dengan penghiburan yang abadi, dengan penghiburan yang menyertai kita yang tidak pernah binasa, dan kasih yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya yang telah ditujukan kepada kita pada masa Yesus Kristus. Bahkan dikatakan sampai masa yang akan datang, generasi, anak, cucu, mantu, cicit, dan lain sebagainya, saudaraku, sampai akhir zaman. Inilah janji Allah. Saudaraku, bukankah saudaraku akan merasa, berpikir, saudaraku akan sungguh-sungguh mengimani bahwa saudaraku dikuasai seluruh perasaan, pikiran, bahkan iman saudaraku, bahwa Dialah satu-satunya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita percaya, kita kasihi dan kita imani, yang memberikan kasih-Nya kekal selama-lamanya, abadi selama-lamanya, tidak terbantahkan, dan tidak ada hukum yang bisa menentang itu semua. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah buat setiap janjinya yang hidup itu, yang membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang dan lebih daripada hidup. Saudaraku, kita bersyukur, dan itulah yang kiranya sungguh-sungguh boleh saudara dan saya senantiasa ingat dalam menjalani hari-hari ke depan. Dan kita percaya bahwa kekuatan kuasanya, kemurahannya, itulah sumber pengharapan kita yang abadi. Terpujilah nama Tuhan kita di dalam Yesus Kristus yang sudah mengorbankan nyawanya, yang kini sudah ada duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa, yang menjadi pembela kita, yang menjadi pengantara kita sampai selama-lamanya. Diberkati saudara-saudaraku sekalian yang ada di rumah kita, yang mendengarkan ibadah online, bersekutu bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kasih karunia kemurahan Allah senantiasa hidup. Roh Kudus, kekuatan Allah yang kaya itu, yang hebat itu, yang memiliki segala sesuatu itu, yang memberikan segala sesuatu itu bagi saudara dan saya, kiranya menyertai saudara dan saya mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap patuh kepada aturan-aturan kesehatan yang pemerintah berikan, dan tetap setia beriman kepada Tuhan serta mengasihi saudara-saudara seiman dan saudara-saudara sekalian seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Mari kita bersama-sama sekali lagi bersatu hati berdoa. Minggu depan kita akan kembali bertemu dalam ibadah online. Saudaraku, saya akan nanti sampaikan pengumumannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati setiap saudara-saudara sekalian yang bersama-sama dengan kami mendengarkan ibadah online, bersama-sama bersekutu ibadah online. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan semua kami, dalam usaha, pekerjaan, studi, pelayanan, bahkan dalam kehidupan iman percaya kami sehari-hari. Engkau memberkati setiap kami yang ada dalam pergumulan, persoalan, permasalahan, bahkan yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan tetap jagai juga kami di dalam roh-Mu, di dalam pertolongan-Mu, malaikat-Mu yang berpasukan dalam kami menghadapi hari-hari hidup kami ke depan. Tuhan kiranya menyertai kami di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberkati negeri dan bangsa kami.
juga seluruh dunia ini dalam kondisi pandemi. Kiranya Tuhan turut campur tangan, menolong setiap kami, menolong seluruh dunia ini di dalam kemurahan Tuhan, agar kami boleh terlepas dan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang terjadi di seluruh muka bumi ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu yang akan datang, minggu yang baru ini, ke dalam pertolongan, berkat, kasih karunia, kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.